Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Excess Flash yang dirilis pada tahun 2015. Di dalam film ini bercerita tentang dua wanita bernama Jill dan Jennifer yang tinggal di satu apartemen yang sama. Mereka berdua ini merupakan sahabat dekat, namun mereka memiliki banyak perbedaan. Karena si Jill adalah wanita pemalas, Jennifer pun selalu menghina dan meremehkan Jill. Hingga pada akhirnya Jill dengan tega menyekap dan menyiksa Jennifer di apartemen mereka. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan dua sahabat sekaligus teman sekamar yang bernama Jill dan juga Jennifer. Jennifer adalah seorang wanita yang memiliki wajah cantik serta tubuh yang ramping. Dengan tubuh ramping dan wajah cantiknya, Jennifer berprofesi sebagai seorang model. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan sahabatnya yaitu Jill. Jill merupakan seorang gadis yang memiliki penampilan biasa saja dengan bentuk tubuh yang agak gemuk. Karena tubuhnya yang gemuk ini, Jill menjadi orang yang antisosial atau sulit berteman dengan orang baru. Dirinya selalu merasa tidak percaya diri dengan bentuk tubuhnya yang tidak ideal. Sejak mereka menjadi teman sekamar, Jennifer sering mengajak pria ke kamarnya dan melakukan mantap-mantap. Suara mantap-mantap Jennifer sering membuat Jill merasa terganggu. Suatu hari, Jennifer mengadakan pesta di rumahnya tanpa sepengetahuan Jill. Jill pun merasa sangat terganggu karena kebisingan di apartemennya. Di pesta itu, Jill bertemu dengan seorang pria bernama Rob. Jill pun merasa jatuh cinta pada Rob. Namun dia malu-malu untuk menyatakan perasaannya. Padahal Jennifer sendiri pernah memberitahu Jill bahwa Rob memiliki ketertarikan pada Jill. Di pesta itu Rob berusaha untuk mendekati Jill. Akan tetapi Jill merasa tidak percaya diri dengan bentuk fisiknya. Keesokan paginya saat baru bangun tidur, Jill melihat Jennifer tidur bersama dengan Rob dalam keadaan tanpa mengenakan busana. Melihat hal itu, Jill pun menjadi sangat kesal. Jill mencoba untuk mengajak Jennifer membicarakan masalah di pesta kemarin. Jill merasa sedikit kesal pada Jennifer karena dia mengadakan pesta di apartemen mereka tanpa meminta izin terlebih dahulu pada Jill. Padahal mereka ini tinggal di apartemen yang sama. Bukannya meminta maaf, Jennifer malah mengejek Jill dengan mengatakan bahwa meminta izin dari Jill adalah hal yang tidak penting. Selama ini yang membayar sewa apartemen itu adalah Jennifer, sedangkan Jill tidak bisa membayar uang sewa akibat dirinya yang belum memiliki pekerjaan. Jennifer kembali menghina Jill dengan mengatakan bahwa Jill adalah orang yang pemalas. Selama ini Jill selalu berkata ingin mencari pekerjaan, namun hingga saat ini Jill tidak pernah berusaha mencari pekerjaan. Kerjaan Jill hanya rebahan saja dan berdiam diri di kamarnya. Akibat perkataan buruk Jennifer, Jill pun merasa sangat tersakiti. Saat Jill merasa sedih dan tertekan, Jill akan melampiaskannya dengan cara memakan banyak makanan dan juga memukul wajahnya berkali-kali. Keesokan harinya Jill bertemu dengan ibunya lewat video call. Ibu Jill ini adalah seorang pecandu alkohol. Dalam video call itu, ibu Jill meminta Jill untuk pulang ke rumah karena dia sering mengkhawatirkan keadaan Jill yang tinggal jauh dari rumah ibunya. Tak lama kemudian, bel apartemen Jill pun berbunyi. Ternyata yang datang mengunjungi Jill adalah Rob. Rob berniat untuk meminta maaf atas kejadian yang dilihat Jill kemarin. Kebetulan Rob datang pada jam makan siang, Jill pun langsung memasak makanan untuk Rob. Sambil menyantap makan siang buatan Jill, mereka pun saling berbincang untuk mengenal satu sama lain. Setelah makan bersama, Rob pun pamit untuk pulang ke rumah. Sebelum beranjak pulang, Rob ingin mencium Jill. Awalnya Jill masih malu-malu, namun dengan keberanian yang dia miliki, Jill akhirnya menyatakan cintanya pada Rob dan mereka pun langsung berciuman. Kini mereka berdua pun resmi berpacaran. Di malam harinya Jill menemui Jennifer dengan maksud untuk membicarakan masalah tentang Jennifer yang tidur dengan Rob, serta membicarakan tentang masalah yang ada di dalam persahabatan mereka. Karena Jennifer merasa sangat lelah, ia pun meminta Jill untuk menyiapkan makan malam besok. Jennifer berjanji pada Jill bahwa besok dia akan makan malam bersama Jill sambil menyelesaikan segala permasalahan yang ada di dalam hubungan pertemanan mereka. Mendengar hal itu, Jill pun menjadi sangat senang. Jill mulai mempersiapkan makanan dan juga mendekor meja makan mereka. Setelah semuanya selesai, Jill mulai menunggu kedatangan Jennifer. Sudah beberapa jam menunggu, Jennifer ini tidak juga muncul di hadapan Jill. Jennifer baru pulang ke rumah setelah lewat tengah malam.
Jill pun menjadi kesal pada sikap Jennifer yang tidak pernah menepati janjinya. Selama ini Jill sudah cukup bersabar dengan sikap Jennifer yang selalu saja menghina dan meremehkannya. Jill yang sudah tidak punya kesabaran lagi berusaha untuk memukul Jennifer. Akan tetapi justru sebaliknya, Jennifer yang malah memukul dan menendang Jill. Sambil menginjak kepala Jill, Jennifer berkata bahwa Jill tidak bisa menyainginya dalam segala aspek. Hal itu pun membuat Jill menjadi lebih marah pada Jennifer. Saat Jennifer tertidur, secara diam-diam Jill membius Jennifer dan dia langsung mengikat tangan Jennifer dengan rantai yang sudah dikaitkan ke tembok. Di pagi harinya, Jennifer sangat terkejut melihat dirinya dalam keadaan tanpa mengenakan busana dan tangannya diikat menggunakan rantai. Jennifer terus berusaha untuk membebaskan dirinya, namun hal itu sia-sia saja karena rantai itu sangatlah kuat. Jill pun mulai menyiksa Jennifer dengan memukulnya dan mengurangi jatah makanan Jennifer. Jennifer berusaha untuk meminta maaf pada Jill dan dia berjanji untuk membantu Jill menghadapi semua masalahnya. Akan tetapi Jill berkata bahwa semua itu sudah terlambat. Selama berhari-hari, Jill terus menyiksa Jennifer dengan cara memberinya makan permen jelly, kue tart, serta memukulnya secara terus-menerus. Jennifer pun hanya bisa berteriak meminta tolong dan berharap ada orang lain yang mendengarnya. Kemudian Jill mendengar suara ketukan pintu apartemennya. Ketika membuka pintunya, seorang wanita langsung memotret Jill dengan menggunakan ponselnya. Melihat hal itu, Jill pun langsung menutup pintu apartemennya. Beberapa hari kemudian, Rob datang ke rumah Jill. Sebagai pacar yang baik, Rob berniat untuk mengecek keadaan Jill. Karena sudah beberapa hari ini, Jill sama sekali tidak bisa dihubungi. Hal tersebut membuat Rob menjadi sangat khawatir pada keadaan Jill. Akan tetapi, Jill sama sekali tidak ingin bertemu dengan Rob. Dia pun memutuskan untuk melihat Rob melalui lubang pintu apartemennya. Setelah Rob pergi, Jill kembali menyiksa Jennifer. Beberapa hari kemudian, Rob kembali datang ke rumah Jill. Rob terus memanggil Jill agar dia mau keluar. Karena kesal mendengar suara Rob, Jill pun membuka sedikit pintunya. Rob berusaha memberitahu Jill bahwa dia sangat ingin membantu Jill. Akan tetapi, Jill tidak mengizinkan Rob untuk membantunya. Karena Rob terus memaksanya, pada akhirnya Jill pun mengusir Rob dari apartemen itu. Di malam harinya, Jill terus memikirkan tentang Rob. Ketika sedang tertidur, Jill bermimpi melakukan kontes mantap-mantap melawan Jennifer. Dalam kontes itu, Jill melakukan mantap-mantap dengan Rob, sedangkan Jennifer melakukan mantap-mantap dengan dua pacarnya dan juga mantan suaminya yang bernama Trevor. Singkat cerita, dalam kontes itu Jennifer menjadi pemenangnya. Saat terbangun dari tidurnya, Jill merasa kesal pada Jennifer yang selalu lebih unggul dari Jill. Ketika Jill akan menyiksa Jennifer lagi, Jill terkejut melihat Jennifer telah kabur dari apartemennya. Jill pun langsung berlari keluar gedung apartemennya untuk mencari keberadaan dari Jennifer. Beruntungnya Jennifer berada tidak jauh dari apartemennya. Ketika Jill menghampiri Jennifer, Jennifer hanya diam saja dan terlihat linglung. Tiba-tiba saja dua orang polisi mulai mendekati mereka. Kedua polisi itu merasa bingung melihat Jill berada di lingkungan luar hanya dengan mengenakan pakaian tidur. Lalu Jill beralasan bahwa Jennifer kabur dari apartemennya karena dia mengalami gangguan mental. Kedua polisi itu pun langsung mengantar Jill dan Jennifer kembali ke apartemen mereka lagi. Sesampai di apartemen, Jill langsung memandikan Jennifer. Saat dimandikan, Jennifer mencoba bersikap baik pada Jill. Saat Jill mulai baik padanya, Jennifer langsung berteriak untuk meminta pertolongan. Karena kesal, Jill pun langsung mencekik Jennifer hingga pingsan. Lalu Jill didatangi oleh tetangganya yang bernama Katie. Ternyata hari ini merupakan hari ulang tahun dari Jill. Katie datang menemui Jill untuk merayakan hari ulang tahunnya. Tapi bukannya berterima kasih, Jill malah menghina Katie dan merusak kue ulang tahun yang sudah dibuat oleh Katie. Jill sangat tidak menyukai Katie karena dia mengira bahwa Katie berselingkuh dengan Rob. Dia mengetahui hal ini saat dia melihat Rob yang ternyata berteman baik dengan Katie di sosial media. Setelah itu, Jill dan Jennifer pun berbincang sambil membicarakan hal buruk tentang Katie. Di sini terlihat Jill dan Jennifer sangat akur, padahal Jennifer sedang menjadi korban penyiksaan dari Jill. Lalu mereka berdua pun mendengar pesan suara dari Rob. Rob menyatakan bahwa dia ingin putus dan melupakan Jill. Alasannya adalah karena Jill tidak membiarkan Rob membantunya. Setiap harinya, Rob tidak bisa tenang karena dia selalu memikirkan keadaan Jill. Oleh karena itu, daripada perasaannya selalu tersiksa, Rob pun ingin mengakhiri hubungannya dengan Jill. Mendengar hal itu, Jill pun menjadi agak bersedih. Tapi karena ada Jennifer, kesedihan Jill pun dapat dihilangkan. Tiba-tiba saja Jennifer ini keceplosan berkata bahwa dia yang menjadi selingkuhan dari Rob. Hubungan pertemanan mereka yang mulai membaik kembali mengalami keretakan akibat perkataan dari Jennifer. Jill pun menjadi sangat marah pada Jennifer.
Selama ini, Jennifer selalu memfitnah Katie sebagai selingkuhan Rob. Namun ternyata dirinya lah yang menjadi selingkuhan dari Rob. Jill sangat marah hingga dia pun menghukum Jennifer dengan tidak memberikannya makanan. Jill kini sudah menjadi sangat gila. Jill kehilangan akalnya hingga apartemennya dipenuhi sampah dan sisa-sisa makanan. Jill yang kini diliputi perasaan benci, dendam, cemburu, dan iri akhirnya memutuskan untuk membunuh Jennifer. Scene kemudian berpindah memperlihatkan sebuah gedung agensi model. Kita akan melihat seorang wanita yang memotret Jill sebelumnya. Wanita itu memberitahu bosnya yang bernama Nina jika salah satu modelnya telah kembali. Nina pun langsung bertemu dengan modelnya tersebut dan ternyata modelnya itu adalah Jennifer alias Jill. Jennifer alias Jill ini langsung membunuh Nina dengan menggunakan racun yang dia racik sendiri. Di sini terungkaplah bahwa sebenarnya Jill dan Jennifer merupakan orang yang sama. Hal ini terlihat dari Jill dan Jennifer yang memiliki kesamaan fisik seperti kulit putih, mata biru, serta rambut berwarna orange. Yang membedakan hanya bentuk fisik mereka saja. Ternyata Jennifer ini merupakan kepribadian lain dari Jill. Mengapa Jill sampai membuat kepribadian lain? Ini terjadi karena Jill merupakan seorang model terkenal yang hidup dalam tekanan diet ketat serta tekanan lingkungan sosialnya. Hal itu membuat Jill menciptakan kepribadian Jennifer yang sangat rakus dan tidak peduli dengan apapun. Hal lain yang membuktikan Jennifer adalah kepribadian ganda Jill adalah ketika pesta di apartemen Jill, Rob sangat bingung ketika Jill berkata bahwa yang mengadakan pesta di apartemennya itu adalah Jennifer. Padahal Rob tahu jika Jill hanya tinggal sendirian. Bukti lainnya adalah ketika polisi menghampiri Jill dan Jennifer, polisi itu hanya melihat ke arah Jill saja. Kedua polisi itu seperti tidak melihat keberadaan dari Jennifer. Lalu salah satu polisi berniat untuk membawa Jill ke kantor polisi dan mengkategorikannya sebagai kasus 5150. Setelah gue searching, ternyata 5150 ini merupakan sebuah kode yang digunakan oleh polisi untuk menandai seseorang yang memiliki penyakit mental. Jadi dengan begini bisa kita pastikan bahwa Jill merupakan seseorang yang memiliki gangguan jiwa sehingga dia menciptakan kepribadian lainnya yaitu kepribadian Jennifer. Setelah membunuh Jennifer, kini kesehatan mental Jill menjadi semakin parah. Karena hal tersebut, Jill pun memiliki gaya hidup yang sangat jorok. Setiap harinya dia sengaja memakan kotorannya sendiri dan dia tanpa takut memakan dagingnya sendiri. Meskipun begitu, dia menerima hidupnya yang sekarang dan dia merasa senang akan hal tersebut. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.